Tapi Nabi kan pakai lapis hijab, pakai. Iya. Hijab inilah yang kemudian membuat Nabi itu tidak disembah. Namanya hijab syariat. Jadi syariat itu digunakan untuk membentengi kita supaya kita nggak jadi khurafat. Nggak kayak Nabi Isa ini kan nggak menghijab dirinya dengan syariat yang ketat. Kan dia nggak bawa syariat baru kecuali dikit, cuma menghalalkan yang diharamkan dalam kitab suci Nabi Musa. Nah, karena dia menunjukkan, membuka sedikit tabir sifat Allah, sifatul haya, dia ambil tanah, ditiup kan? Karena dia sudah jadi hayatnya Allah. Jadi hayatnya Isa itu hayatullah. Tinggal dia kun kan, jadi burung. Jadi burung. Iya. Yang mati jadi hidup lagi. Saya pernah praktekin itu, Pak. Ada kucing mau mati, udah sakarat, begitu begini. Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya, ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Hidup, Pak, langsung. Tapi nggak berani lagi, habis itu ketakutan saya habis itu. Takut soal adat, takut disembah-sembah orang gitu. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Berarti menyembah Isa dia. Menyembah Isa nggak bisa dia. Berarti Allah cemburu kan? Itu bab ontologis tuh. Itu jangan jelasin ntar dia. Bisa dikafirkan ntar sama orang. Ini bab begitu ya. Ini namanya ontologis. Kalau bab teologi nggak ada cerita. Bab teologi, bab akidah, sudah Nabi Isa Abdullah. Iya. Nah, gitu kita modelnya. Makanya bab ontologis ini kalau orang ngerti, waduh, rahmannya tinggi. Dia sayang ke semua orang. Kalau bab tadi itu bab teologi itu rohimiyah. Jadi ganti-ganti switch aja pakai. Kalau kita belajar dulu epistemologi di kampus, empirik, rasio. Kalau di Ghazali kan tajribah. Kalau saya nyebutnya kolbu, ruh. Ghazali itu menyamakan. Bukan mereka tidak berpikir sebenarnya, tapi tidak memikirkan kebenaran itu. Tidak masuk kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bukan mereka tidak melihat. Nampak Nabi itu menjelaskan. Mukjizat itu nampak. Mereka yang minta belahkan bulan. Tetap juga tidak masuk. Walahum a'adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini jahiliyah itu. Yang kedua, al-i'timad 'ala al-khurafat wal asatir. Mengandalkan khurafat dan dongeng-dongeng. Hal-hal yang aneh-aneh. Sekarang mungkin kita juga sudah masuk juga fase ini. Asal ada yang aneh, wali. Subhanallah. Ya, orang dengan merem begini datang Nabi. Percaya juga kita. Ya sampai micang suantonya. Mau bincang ya? Datang Nabi. Apa dalil togak dan tadinya? Subhanallah. Ratusan, jutaan orang percaya dengan seperti ini. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir seperti diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam As-Siyar dalam Tarikhul Islam, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan di tengah malam, tiba-tiba datang cahaya. Orang yang tak berilmu kecuali Allah hijabnya cahaya, masuk nih. Tiba-tiba turun cahaya dari atas. Walaupun dia percaya Allah di atas, tapi cahaya turun dari atas, percaya dia di waktu itu. Datang cahaya. Dari balik cahaya ada yang bicara. Abdul Qadir. Inni sa'uhi ilaika fastami' lima yuha. Mirip ayat juga kan? Wahai Abdul Qadir, saya akan wahyukan kepadamu sesuatu. Dengar apa yang diwahyukan. Fastami' lima yuha. Ketawa si Abdul Qadir. Apa katanya? Ya kazab, ya aduwallah.
kamu pendusta dan musuh Allah. Karena dia tahu bahwasanya Allah tidak menurunkan wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan bahwa Allah SWT tidak ada dalil yang menunjukkan dia turun ke dunia. Yang ada adalah Allah turun ke langit pertama. Sebenarnya tidak percaya juga orang tuh. Tapi pas ini percaya dia. Jadi subhanallah kaum musliman muslimat. Apa kata iblis yang ada di balik cahaya tadi? Ketawa dia terbahak-bahak. Lalu dia katakan, saya sudah sesatkan banyak syekh dengan cara seperti ini. Jadi syekh tadi sesat gara-gara itu. Makanya Nabi Isa alaihissalam seperti diriwayatkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah dan juga Wahab bin Munabbih, dia salah seorang ulama ahli kitab dulu yang masuk Islam. Dia sebutkan Isa menyatakan iyyakum wal ulama al-kadzabah. Hati-hati kalian dengan ulama pendusta. Karena ini cara dusta itu. Antum mimpi, siapa yang punya detektor mimpi? Ya bisa antum tiap hari mimpi Nabi. Kalau saya nak klaim sekarang, antum lebih percaya. Apa sebab? Saya lama bertetangga dengan Nabi. Dan saya menamatkan Sunan An-Nasai dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Raudhah. Bayang bagi siapa yang pernah naik haji, umroh, tahu dia sulitnya ke Raudhah. Nah, kami di situ kami duduk ngaji tuh. Sebab tahun 91 sampai 98 itu Raudhah belum seramai sekarang. Tahun berapa dulu? 2000 ya. Berarti masih di bawah lagi. Ya, pokoknya ada sampai sebelum krisis ekonomi di kita. Karena krisis ekonomi bawa berkah namanya ke Indonesia, banyak yang haji. Banyak umrah. Sebelum itu, Raudhah itu tidak terlalu ramai. Artinya ramai juga tapi tidak seperti sekarang gitu. Jadi kami duduknya di Raudhah Asy-Syarifah sambil mendengar hadis-hadis Nabi setiap malam. Sampai tamat Sunan An-Nasai. Samaan bukan ijazah. Kita kadang-kadang dapat sanad baca awal, baca ujung hadis. Dapat sanad Sunan An-Nasai. Itulah sanad. Nah. Sudah itu baca Sahih Bukhari di awal, sudah itu sampai itu lapalan ya Sahih Bukhari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ya, kalau saya mau klaim bertemu Nabi setiap malam seperti itu, antum ngangguk-ngangguk aja. Apa sebab? Lama bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.